ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang bertanyakan, bagaimanakah niat jamaah itu apabila dikerjakan waktu zuhur, bagaimana niatnya menggabung dengan salat asar dan bukan dinamakan jamaah takdim, sedangkan niat di jamaah takhir itu kan berarti yang didahulukan itu apakah salat asar atau zuhur. Nah, di situ yang mempertanyakan bagaimana cara untuk istilahnya tertib lah meletakkan niatnya. Apakah itu salat pada asri rakaat ini majuban ilaihi zuhri umpamanya, atau zuhur dulukah apa asar dulukah waktu di salat asar, itu yang lu pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat daripada jamaah takdim tadi itu mendahulukan sholat yang terdahulu. Misalnya menjamaah takdim di waktu sholat, menjamaah takdim sholat zuhur dan asar. Takdim ini terlebih dahulu, jadinya di waktu zuhur. Menjamaah tadi di waktu zuhur. Nah, berarti di sini itu termasuk syarat. Berarti sholat zuhur terlebih dahulu, harus sholat asar. Kalau jamaah takhir tadi sunnah aja. Ada apa-apa kalau asar terlebih dahulu baru zuhur, ada apa-apa. Sunnahnya letakkan niatnya tadi di waktu sholat yang pertama sama. Maksudnya mengucapkan niatnya bagaimana? Lapas niatnya itu kurang lebih, kalau bahasa Indonesianya nyamannya bahasa Indonesia aja. Jadi aku niat sholat fardu asar jamak karena Allah Ta'ala. Nah, itu aja kurang lebih. Nah, itu aja. Sudah tahu. Ayo, ada lagi kah? Cek kontrol. Ya, Pak Burhan, ada yang ditakonakan kah? Pak RT. Tahu bingung kali Johan. Ada ingat lagi itu salah. Pak Johan tadi sampaikan. Lupa Pak Johan tadi. Lupa udah ditanyakan Pak Johan. Biasanya mau dicatat kalau di rumah katanya. Berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, masalah niat tadi, kalau di sholat qashar itu kan niatnya pas waktu memasuki sholat. Nah, untuk yang sholat jamaah ini, apakah boleh waktu pas perjalanan, waktu kita sudah perjalanan itu kita di dalam hati itu nanti niat sholat saya mau saya jamak, apakah boleh atau niatnya pas waktu masuk sholat? Itu aja. Terima kasih. Sama seperti muqassar aja Bang. Jadi sama Pas waktu masuk sholat. masuk sholatnya. Mungkin itu Ustaz, kalau maksud apakah kita meletakkan niat, kan kita ini niat mau jamak nih. Nah, di antara sebelum zuhur misalnya. Cuman perjalanan waktu masih zuhur ini kan tanggung nih, umpamanya jauh dari masjid lagi kan. Kemungkinan
masjid ini ketemunya pas asar. Nah dari zuhur tuh apakah kita berniat ya Allah berniat sholat zuhur jamaah dengan asar dalam waktunya juga, umpamanya kan berarti ya dalam waktu zuhur kah atau dalam waktu asar kah? Apakah diletakkan niat di situ? Ataukah kosong sama sekali? Gitu. Seperti itu tadinya apa Nah, itu maksudnya? Oh, kita tuh berniat di jalan sudah Ya. gitulah. Menghormati waktu. Ya. Ya gitu. Jadi ketika di jalan misalnya, oh aku mesti dapat perjalanan alang-alang kayak kita perjalanan ke ujung. Kayaknya kita nih sampai sana waktu asar. Nah jadi kita di jalan ini sudah meletakkan niat juga. Oh karena kita sampai di sana nih kira-kira kita mengkosor atau menjamak. Nah dari jalan tuh bisa kita niatkan. Apakah itu syaratnya atau pas kita ini dalam perjalanan kita nggak ada niat nih untuk menjamak, pas waktu masuk sholat itu langsung niat jamak, yang tadi niat yang waktu kita mau bepergian mau sampai ke tempat tujuan kita meletakkan niat dulu, apakah kita meletakkan niat atau menunggu nanti sampai sana baru meletakkan niat tersebut? Syaratnya di sini tadi bang, ketika kita hendak mengerjakan sholat di situ kita meletakkan niatnya. Jadi tapi kalau di perjalanan aku hendak menjamak, itu kan apa aja. Tapi meletakkannya ketika kita niat hendak sholat tadi, meletakkan niat kosor atau jamak tadi. Nah sedikit menjelaskan atau sebenarnya maksud pemahaman itu apakah kita ini meletakkan niat itu ini misalkan dari niat sama sekali untuk menjamak pas sampai waktunya jadi kita jamak. Nah berarti kan apakah itu dibolehkan seperti itu ataukah memang kita niatkan dari rumah kita niatnya jamak. Nah kayak Ustaz tadi kan menjelaskan waktu kita perjalanan haul kan kita jamak asar jalan. Nah berarti kan sudah ada niat tuh di perjalanan sebelum sampai waktunya. Tapi umpama ini kan di dasar lupa lah perjalanan tidak meletakkan niat jamak masuklah asar. Nah jamak asar kita tapi kalau asar jamak akhir lah. Nah di situ dibolehkankah untuk menjamak ataukah sholat biasa? Jadi maksud saya itu hari dan niat di jalan, tapi ketika waktu sholat asar langsung menjamak, Ya, langsung menjamak. Boleh, karena termasuk syarat tadi di situ. Ada termasuk syarat berniat berhulu itu ada termasuk syarat. Yang disebut syaratnya di situ tadi ketika kita sholat, hendak sholat, mengerjakan sholat, aku niat menjamak atau mengkosor jamak. Kosor menjamak, nah itu di situ kita meletakkan niatnya. Itu di situ yang termasuk syarat di sini tadi. Oke, kamu jangan ulah. Berhapis lagi kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perumpamaan. Misalnya kita waktu zuhur itu masih di rumah. Jadi sudah kita laksanakan sholat zuhur, tetapi pas di perjalanan otomatis kan ada sholat asyar, sholat maghrib. Apakah boleh dijamak asar dengan maghrib? Atau kan tadi disebutkan cuma zuhur dengan asyar, maghrib dan isya untuk dilakukan akhir dan jamak takdim. Tetapi karena di perjalanan mungkin yang ketinggalan maghrib atau asar dan tiba di maghrib, apakah boleh dijamak dua sholat tersebut? Itu aja. Ya, maksudnya itu asar dan maghrib. Karena di sini tadi disebutkan syaratnya itu zuhur dan asar
maghrib dan isya. Nah, jadi alanya kita itu dari rumah pulang setelah zuhur, apakah boleh asar dengan maghrib berjamaah? Nggak boleh. Jadinya masing-masing asar zuhur. Bolehnya mengkosor asar tadi. Kalau salat maghribnya tetap 3 rakaat, karena boleh dikosor. Yang boleh dikosor itu sholat yang 4 rakaat aja. Itu bang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Jadi Bapak, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam musafir itu ada keringanan yang Allah berikan. Namun keringanan itu tidak menjatuhkan atau menggugurkan kewajibannya, yaitu adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu mutlak kewajibannya, tidak bisa diganggu-gugat. Walaupun engkau dalam keadaan musafir ataupun dalam keadaan sakit, tetap engkau wajib sholat. Di dalam musafir itu dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala tentang tata cara pengerjaan sholat, sehingga kita tidak terlalu terbebani. Bagaimana caranya? Ada 2 macam caranya. Satu, dengan dikosor. Apa itu dikosor? Dikosor itu artinya memendekkan yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2 rakaat dengan niat usolli fardhu zuhri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya, aku sholat zuhur 2 rakaat kasor karena Allah Ta'ala. Bila dia jadi imam, niat imam. Bila jadi makmum, niat makmum. Asar demikian juga. Karena asarnya 4 rakaat, maka dikosor, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Usolli fardhu asri rakaataini qasran lillahi ta'ala. Aku berniat sholat asar 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Kalau jadi imam, ya niat imam. Kalau jadi makmum, ya niat makmum. Maghrib apakah bisa dikosor? Tidak bisa, karena 3 rakaat, namun dikosor dipendekkan 1,5. Siwah kayaknya dia. Siwah kayaknya. Ibu sampai ruku aja dia nanti masalah ya kan. Jadi tidak bisa. Kalau maghrib tidak bisa dikosor, tidak bisa dipendekkan. Kemudian isya 4 rakaat, maka boleh dikosor, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Usolli fardhu isya'i qasran rakaataini qasran lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, jadi makmuman. Aku berniat sholat isya 2 rakaat kosor, jadi imam ataupun jadi makmum karena Allah Ta'ala. Jadi yang dikosor itu khususnya 4 saja. Terus subuh bang, oh subuh apa lagi kosor aja lah. Sudah 2 rakaat tuh pendeknya. Ayatnya qul huwallahu lawan qul ya ayyuhal kafirun lawan qul huwallahu. Pendek aja. Atau bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat surah Allahu akbar. Salah sah. Tapi ini pengoler. Dia pengoler gitu. Baca bang dulu. Kenapa kan pendek? Kenapa aku a'udzubillahi falaq? Jelas ya? Nah, ini kosor. Jadi di dalam musafir itu ada 2 alternatif yang Allah berikan keringanan kepadamu. 1 kosor. Kemudian alternatif yang kedua adalah jamak ngarannya. Jamak itu adalah mengumpulkan 2 sholat di 1 waktu.
Dan ini khusus berlaku pada sholat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Zuhur dan asar, maghrib dan isya. Jelas ya? Jadi subuh tuh ada kisahnya di jamak ada. Maksudnya di jamak subuh ya ngaradau nih ya. Ada di dalam Islam ada. Subuh dan zuhur di jamak. Jadi jamak itu sedikit lagi menerangkan. Jamak itu adalah mengumpulkan dua sholat di satu waktu. Zuhur lawan asar bisa dilaksanakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim. Zuhur dan asar dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Jamak takdim artinya mendahulukan waktu sholat. Nah, asar aturannya jam 3, kita tarik ke jam 12. Jamak takdim jelas ya? Jamak takhir harusnya sholat zuhur dilaksanakan jam 12, kita mundur ke tarik ke jam 3 sore. Itu jamak takhir namanya, mengundur waktu sholat disatukan di waktu asar. Begitupun sholat maghrib dan isya. Maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib. Maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dilaksanakan di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim namanya. Kemudian yang kedua, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat dilaksanakan di waktu isya, itu namanya jamak takhir namanya. Jelas? Adapun niatnya, misal ini jamak takdim, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin jam'an ilal asri atau alal asri. Ini yang jamak takdim. Usolli ngalih bahasa Indonesia, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya aja. Aku berniat sholat zuhur 4 rakaat, ku gabung dengan sholat asar fardu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Salam, habis salam, kemudian sholat asar laginya di waktu zuhur. Usolli, aku sembahyang fardu asar 4 rakaat, aku gabung dengan zuhur. Allahu Akbar. Tapi dilaksanakan di waktu zuhur, itu disebut jamak takdim. Haruskah kita mengucapkan jam'an takdiman? Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah kita tarik itu tuh jamak takdim sudah ngarannya. Jelas nih? Jelas nih? Nah, jadi jamak takdim tadi artinya mengumpulkan sholat di waktu pertama. Tadi ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Satu, tadi jamak takdim ya. Di sini ada 5. Mendahulukan sholat yang pertama atau misalnya zuhur lawan asar, kita gawi di waktu zuhur. Misal kita berangkat kita hendak ujung, ada 10 buah mobil misalnya berangkat dari sini pagi, jarah sampai Semuda, sampai ujung Pandaran Bejiarah. Setelah selesai ziarah, zuhur hari di situ. Atau sebelum ziarah selesai di ujung kita sudah sampai waktu zuhur. Nah, maka kita ini artinya orang yang diperbolehkan bagi kita ini melaksanakan salah satu daripada 2 alternatif. Boleh di qasar, boleh jamak. Misal kita ambil jamak karena ini bab jamak. Misalnya kita sampai di situ waktu zuhur. Kita nih
bilanya kada tegawi, apabila asar bedudi kena kita kerjakan bisa kita nih kebablasan asarnya. Kenapa? Keramaian mandian atau keramaian bersantai di ujung di pantai. Bahannya kayak apa? Ayo kita sholat jamak. Satu misalnya juhur berapa? 12 nih. Ini waktu juhur jam 12. Jamnya jam 2. Lalu jam 6 ayo kita sholat jamak takdim lah berataan. Nah di jamak takdim tadi syarat yang pertama itu harus mendahulukan sholat yang pertama. Kan sholat pertama juhur lawan asar. Juhur kalau dahulu. Ya kalau maghrib lawan isya maka maghrib dahulu ya kan. Nah maka ketika di jam 12 tadi pengerjaan sholat jamak takdim tadi itu juhur dulu kita gawi. Berapa rakaat? 4 rakaat. Jelas nih? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru lagi naik kena sholat asar. Aku sholat asar 4 rakaat jamak dengan sholat zuhur karena Allah Ta'ala Allahu Akbar. Bila jadi imam-imaman, jadi makmuman. Nah, satu syaratnya. Ini 5 dari syaratnya. Kemudian yang kedua berniat jamak takdim pada sholat yang pertama. Ya tadi sudah di awal tadi. Aku sholat zuhur 4 rakaat digabung dengan sholat asar. Itu jamak karena jamak takdim karena. Jelas. Jadi sholat yang pertama tadi itu harus ada itu. Misal sholat pertama nih, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin mustaqbil qiblati fardhu ta'ala. Biasa aja kada pakai jamak. Allahu Akbar. Lalu dalam ketika kita hendak selesai sholat lalu teringat astaga kenapa ada di jamak aja? Boleh lah, kada boleh. Jelas. Kada boleh. Kenapa? Karena niatnya itu harus ketika takbiratul ihram. Niat jamaknya tadi. Jelas nih? Jelas nih? Kemudian yang ketiga mualat. Mualat itu artinya selesai sholat yang pertama 4 rakaat itu tidak ada jarak melebihi 2 rakaat kemudian baru mengerjakan sholat yang kedua. Kan kita biasanya fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berdiri lagi orang umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu sampai Allahu Akbar, la ilaha illallah. Langsung salat asar. Itu mualatnya nih. Artinya kada yang memisah. Kemudian yang kedua dilakukan masih dalam perjalanan. Sholat zuhur dan asar tadi itu di jamak takdim tadi itu masih dalam perjalanan, artinya belum bulik lagi. Belum selesai finish di tempat di tempat rumah kita belum. Kemudian kedua sholat yakin dilakukan pada waktu sholat yang pertama. Sholat zuhur dan asar tadi itu yakin kita masih di waktu zuhur pengerjaannya. Masih yakin kita masih di waktu zuhur, bisa jam 1. Kira-kira kalau dua sholat itu berapa? Paling 10 menit kira-kira ya kan? Kalau nya zuhur 4 kemudian asar 4 kira-kira 10 menit masih dalam waktu zuhur. Baru sah pengerjaan daripada sholat jamak takdim. Jelas nggih? Kemudian sedikit dulu jelaskan. Jamak takhir. Jamak takhir itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat di sholat yang kedua dengan syarat. Dengan syarat ketika masuk waktu pertama tuh ada niat sudah dalam hati. Di mobil kita nih, mobil hendak ke ujung tadi tuh mobil zuhur tuh sudah di Samuda tuh zuhur sudah. Cuma tanggung kita nih tanggung berhenti ini tanggung. Masih melakukan jarah. Kemudian kita perkirakan sampai ujung tuh kita asar.
Masjid ujung kan dulu Ya. perkiraan asar. Maka kita tadi itu wajib memasang niat. Aku sengaja aku berniat menjamak takhir di waktu pertama tadi itu berniat wajib. Jelas ya? Sampai kita ujung lalu sholat jamak takhir. Nah ini nang mana nang dahulu juhur kan didahulukan atau asar kan didahulukan, ini terserah. Menurut pendapat ada dua pendapat terserah, tapi hendak namanya terserah. Cuma nang Abdul tadi aku dahulu sholat pertama. Ini ada khilafiyah, ada khilaf alifiyah antara Ibnu Hajar dan Imam Romli di dalam kitab Mughni Muhtaj. Itu beliau berpendapat kalau kada salah Imam Ibnu Hajar itu mengatakan zuhur dulu digawe baru sholat asar. Kenapa? Karena zuhur ini tak dahulu urutannya dibanding sholat asar. Ujar Imam Romli kada ujar Imam Romli asar dahulu. Kenapa? Karena itu masuk waktu asar. Zuhur didudiakan, asar dulu digawe, baru zuhur. Tapi terserah aja anak namanya, sama aja. Anak zuhur gak dulu 4 rakaat, kemudian asar 4 rakaat, terserah. Atau asar dulu 4 rakaat, baru zuhur 4 rakaat. Jelas kan? Cuman dari itu dengan catatan syaratnya wajib berniat ketika hendak menjamak takhir di waktu nang pertama. Misal tadi di Semuda, kira-kira di asar nih sampai di ujung. Nah kira-kira kita di ujung mengerjakannya, maka wajib memasang nih niat. Jelas kan? Bila ada berniat pian itu ada sah pengerjaan jamak takhirnya. Kenapa? Karena itu syaratnya. Jelas kan? Baik. Kemudian ada alternatif ketiga yang Allah berikan. Kan tadi qashar. Qashar itu meringkas waktu-waktu 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kemudian jamak itu artinya mengumpulkan 2 sholat di dalam satu waktu sholat. Nah, keringanan ketiga ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Boleh kita tadi itu qashar jamak dikumpulkan langsung. Qashar artinya meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jamak artinya mengumpulkan 2 sholat dalam satu waktu. Makanya kita rajin tuh, kita ujung tuh dah. Itu qashar jamak ngarannya. Sholat zuhur 2 rakaat, kan 4 rakaat diringkas jadi 2. Asar 4 rakaat diringkas menjadi 2. Lalu kita jamak artinya dikerjakan di satu waktu. Misal di zuhur misalnya, kayak bosan niatnya zuhur dulu, sembahyang zuhur dulu, usolli fardhu zuhri rakaataini qasran jam'an lillahi ta'ala. Niatnya aku sholat zuhur 2 rakaat qashar jamak karena Allah Ta'ala. Bila jadi imam jadi imam, bila jadi makmum jadi makmum. Jelas ya? Fil alamin innaka hamidum majid 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi. Berdiri lagi habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berdiri pula. Usolli fardal asri rakaataini qasran jam'an lillahi ta'ala atau majmu'an lillahi ta'ala. Aku salat asar 2 rakaat qashar jamak karena Allah Ta'ala. Imaman kalau jadi imam, makmuman kalau jadi makmum. Qashran majmu'an atau jam'an, qashar jamak karena Allah Ta'ala. Allahu akbar. Fil alamin innaka hamidum majid setelah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya Allah Ta'ala itu menginginkan kemudahan, tidak membebanimu. Tapi ibadah wajib yang Allah tekankan kepadamu itu adalah sholat 5 waktu.
Apapun alasanmu, kalau kamu dalam keadaan musafir, ada solusi yang Allah berikan. Ketika engkau dalam keadaan sakit, tetap wajib engkau sholat. Begini caranya Allah berikan, Allah kasih. Supaya apa? Itu menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, dengan kita beribadah itu menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mungkin mudah-mudahan masuknya surga kita semua dengan berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jelas ke? Jelas ke? Nah, ada lagi pertanyaan? Silakan, satu atau dua. Kan sering terjadi ketika waktu sampai waktu zuhur di suatu kampung, misalkan sampailah kita daerah Samudra, pas azan zuhur, jadi kan kita di situ mengikuti jamaah, dan bagaimana caranya untuk kita mengqasar asarnya? Apakah sholat jamaah itu bisa dijamak qasar, maksudnya zuhurnya dikerjakan 4 rakaat berjamaah dan asarnya diqasar menjadi 2 rakaat? Itu Syarat imamannya. syarat imaman. Syarat imaman apa? Syarat imaman Imaman dengan jamaah, kalau mengikuti jamaah masjid, cara niatnya. Terus asarnya kita qasar. Kan 4 rakaat zuhur. Itu tetap imaman Tidak zuhur, tapi berimaman dengan imam yang di masjid. Berarti kan kita niat zuhur nih. Asalnya kita qasar. Kan kebanyakan yang terjadi kayak gitu. Kita melihat orang yang musafir lah. apa yang mencari dulu? Apakah di niat yang di zuhur itu 4 rakaat itu sengaja kumul sebagai pada zuhur 4 rakaat mengikuti imam jamak asar, itu jamak dengan asar wajib bermakmum. Sedangkan kita nih makmum. Nah, terus ya. Aku lagi mencari jawaban dulu. Alhamdulillah. Masalahnya ulun menggawi juga, tapi pendapat itu tuh tidak pernah ulun dapatkan di pelajaran. Itu lah. Cuman adakah yang penjelasannya lebih jelas gitu maksudnya? Kira yang mau bertambah lagi, memang lah. Ustaz dia menjawab. Tunggu sidin dulu. Sering juga waktu Jumatan di jalan tuh kayak Nah, gitu. pas Jumatan 2 rakaat kita ikut sholat Jumat, tapi kita ini masih perjalanan nih. Jadi kan asarnya kita qasar langsung, jamak qasar sebelum Jumat. Gitu. Sedangkan imam tadi kan jadi dan niat jamak, tapi kita di sini bisa melakukan niat jamak dengan asar. Di situ semua kata salat kata semuanya. Enggak boleh orang mengqasar itu jadi makmum orang sholat imam. Waktu berarti pertambahan waktu kalau waktu pertambahan waktu baca itu kena lebih ya Kalau gitu pertanyaannya
bolehkah mengqashar apa sih? Mengqashar salat asar tapi mengikuti jamaah salat zuhur. Orang sholat zuhur di masjidnya, sholat zuhur dia datang bang muslim nih ke masjid tadi. Nah, lalu sini tadi Allahu Akbar sholat zuhur. Nah, kalau pian berniat misalnya bang muslim pian berniat jamak di zuhur tadi, lah, kemudian setelah salam imam, kemudian salam juga pian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu berdiri pulang. Nah, ini boleh pian tadi memilih, boleh pian menjamak asar dengan lengkap 4 rakaat, ataupun boleh menjamak dengan mengqashar, asalkan di sholat yang pertama tadi nak ikut bersama imam, pian sudah niat di situ untuk menjamak. Jelas nih? Sholat zuhur tadi kan 4 rakaat. Nah, waktu takbir tadi, sini tadi berniat jamak. Walaupun pengerjaannya mengikuti imam yang sempurna. Nah, lalu ketika sudah salam, assalamualaikum 4 rakaat, salam. Bismillahirrahmanirrahim, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri lagi. Kurang tadi kan wirid. Kurang wirid. Karena ini sempurna. Adik kita dalam keadaan musafir boleh menjamak. Nah, lalu menjamak tadi Allahu Akbar, boleh kita sembahyang asar di waktu zuhur tadi itu boleh memilih. Boleh kita tamam. Jamaknya tadi tamam. Jamak tadi itu boleh kita tadi itu dengan 4 rakaat asar. Boleh juga kita ringkas jadi 2 asarnya, terserah aja itu. Karena Bapak. Jelas ya? Kemudian ada juga kejadian kita ini hari Jumat berjalan sampai di Keringpangi waktu Jumat. Jelas nggak? Waktu Jumat. Sedangkan kita tujuan kita melangkah misalnya. Tapi sudah, artinya tujuan kita itu memperbolehkan kita untuk jamaah ataupun untuk qashar. Sembahyang kita sembahyang Jumat, cuman ketika kita takbiratul ihram di Jumat itu ada niat jamak dalam hati. Kita pasang jamak untuk asar pun kita pasang. Jelas nggak? Jelas nggak? Jumat tadi 2 rakaat aja kita menggawi sesuai dengan Jumat yang ada di situ. Ya memang soal Jumat itu 2 rakaat. Tidak apa-apa rakaat. Dia berehan. Hari lagi hobi ya. Kalau biar 3 doakan. Bismillahirrahmanirrahim, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam. Assalamualaikum warahmatullahi. 4 juga dah salam. Kurang berwirid kita berdiri pulang mengerjakan sholat asar. Nah, asarnya kita ini boleh 2 macam. Boleh dia mengerjakan 4 rakaat atau boleh juga pian 2 rakaat. Kalau pian 4 rakaat itu jamak biasa ngarannya. Salat asar jam'an karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau pian memilih nang 2, berarti jam'an qashran jam'an karena Allah Ta'ala. Jelas nggih? Bisa dipaham? Jadi salat Jumatnya 2 rakaat. Salat asarnya di waktu Jumat tadi pun 2 rakaat. Ada lagi? Cukup? Cukup? Guru, Dian guru. Tadi Bang Dian, Bang Dian. Satu lagi. Fisik tadi guru. Silakan Bang Dian. Jangan, sini ya. Kenaan mic itu dulu, bunyi. Kena mic ini. Kadang-kadang Bang Dian dari situ menyampaikan ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari RT dulu lah. Perwakilan dari sholat itu kan kita kan ada setelah maghrib 5 waktu kan. Nah jadi sholat itu memang wajib dilaksanakan
bagi orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya dosa sudah nyata, maksudnya memang perintah kan, kewajiban. Jadi sholat tidak tepat waktu, Ustaz, menunda-nunda sholat, hukumnya apa itu, Ustaz? Apa bang? Menunda. Menunda. Oh menunda. Jadi sudah nyata-nyata ajan kan, kena aja, tanggung gawiannya, kena aja, akhirnya berjam-jam kan. Itu dengan sengaja, Ustaz. Apa hukumnya itu, Ustaz? Nah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitu aja jam aku untuk Tuh, saya cuma mau namanya lah. Ustaz Abrol, Ustaz Abrol. Itu halus ya, halus ya. Ustaz Muslim Ustaz Muslim yang menjawab. Jadi sholat itu adalah kewajiban mutlak bagi setiap orang yang mukallaf balik Islam. Nah, ini. Jadi kita ini merasa diri kita ini alhamdulillah orang Islam. Kemudian balik berakal mukallaf, maka kewajiban itu tertuju kepada diri kita masing-masing. Kita akui saja itu adalah wajib, memang wajib. Jangan sampai ada di hati itu ma'itirat. Ma'itirat itu artinya, oh sholat itu kan wajib, maka kafir. Maka murtad, maka kafir. Kenapa? Karena telah menyalahi apa yang sudah Allah tetapkan. Andai saja diri kita ini memang lalai, akui saja kita lalai. Nah, mudah-mudahan di kemudian hari kita diberikan taufik dan hidayah sehingga bisa diberikan kekuatan untuk kita mampu mengerjakan sholat 5 waktu dengan benar. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun orang-orang yang menunda-nunda sholat, sebenarnya dia mampu saja dan tidak ada kesibukan. Kemudian dia menunda-nunda sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Fawailun, wailun itu ada dua makna. Tafsir yang belum pernah belajari. Satu makna wailun itu artinya celaka. Nah, ya kalau belum. Ada kedua tunggu dulu, Oh ini sensitif. Udah bayar kan? Berarti itu udah pribadi ini. Makanya sudah bayar belum ada berubah ini. belum selesai lagi, belum selesai. Mau siap. Salah. Terus. Nanti kelahin nih duanya. Aman. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, padahal sholat dia. Tapi menunda. Ada yang tadi kan artinya orang yang kada sholat sama sekali, itu jelas-jelas sudah celaka. Nang sholat tadi bisa dapatkan celaka. Apalagi nak kada sholat. Orang Islam balik berakal apalagi kada sholat. Nang sholat tadi gini, bisa-bisa celaka. Wailul lil musallin. Apa aja kalau ayat ini berarti? Fawailul lil musallin. Kecelakaan bagi orang yang sholat. Maksudnya, tafsirnya, yuakhirunaha an awqatiha, yaitu adalah orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat. Ya Allah, ini kita beratakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin. Lalai. Orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat, padahalnya kan ada gawian kada santai aja. Nah, kucak lawan HP. Orang halulung, Allahu Akbar, sejam, 2 jam, 3 jam sampai lulus waktunya. Sampai habis waktunya. Ya ada juga hendak berangkat, hendak mengambil air wudhu ya. Ya Allah.
Tapi pada akhirnya tetap dia kerjakan apa wailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat, artinya orang-orang yang menunda-nunda dengan sengaja. Bahkan kayak itu sedang mau celaka juga, mereka usaha tambah tambuk ya kan. Nah sholat saja dapat hukuman, apalagi yang tidak sholat. Bahkan di dalam hadis itu dikatakan orang yang tidak sholat, ampun maaf sedikit tulisan, orang yang tidak mau sholat padahal dia mampu, padahal dia Islam, balik berakal, dia tidak mau sholat, maka dia digolongkan menjadi orang yang munafik. Munafik ini bagaimana Ustaz? Munafik ini lebih keji daripada orang kafir. Orang kafir itu neraka itu yang dijelaskan dalam Al-Quran, neraka itu dari awal dari apa namanya? Dari permukaannya sampai pertengahan itu orang-orang yang non muslim, kemudian orang-orang yang berdosa, tapi bukan orang munafik, orang yang asi ngarannya, orang yang maksiat kan. Nah di bawahnya itu keraknya itu khusus orang-orang yang munafik. Mereka tidak dipertemukan dengan orang-orang yang ada di atasnya. Mereka di jalur khusus. Kenapa tidak dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti mereka mendapat olok-olok dari orang-orang yang ada di atasnya. Afaman kana yu'minu kaman kana fasiqan la yastamun. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ya'malun. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Orang-orang yang munafik itu ujar Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka hendak keluar daripada api neraka diceburkan. Dan Allah mengatakan kepada mereka, rasakan mereka. Ini luar biasa. Yang mengatakan ini Allah yang menciptakan datang tubuh kita, yang menciptakan kehinaan kita, yang menciptakan panca indera kita, yang mata kita ini bisa melihat, hidung kita ini bisa mencium, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, itu Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang akan mengatakan itu nanti. Kullama aradu fiha yakhruju minha u'idu fiha. Ketika mereka hendak keluar daripada hubungan api neraka, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila lahum dhuqu 'adzaban nari alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ujar Allah taala, nih rasakan nikam siksaku yang mana dahulu kalian pernah mendustakannya. Orang munafik ini lebih lebih dahsyat hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala dibanding orang-orang maksiat yang lainnya. Nah, salah satunya adalah orang yang memungkiri ibadah sholat. Oleh karenanya ayo kita ini kan Tuhan sudah, ayo sholat subuh dahulu, kemudian kita sambung lagi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ayo 5 waktu kita dahulu, kita kerjakan. Sudahi kelalaian ini. Sampai kapan? Sampai malaikat Israel menjemput. Ketika salat malaikat Israel sudah menjemput, qala rabbi rji'un, diujarkan semalam, ya Allah kembalikan ulun sepuluh ya la'ali amalu sholihan bima tarak, barangkali ulun bisa beramal soleh sedikit saja. Apa ya Allah ta'ala? Kala innaha kalimatun wa qailuha, itu omong kosong belaka, omong kosong kamnya. Wa mi waraihim barzakhun. Kenapa? Karena kamu sudah hidup di alam barzakh, tidak bisa lagi engkau beramal soleh. Kenapa? Karena alam barzakh itu bukan amal, bukan darul amal, tapi darul jaza. Barzakh itu adalah hari pembalasan, hari perhitungan, bukan hari engkau beramal di dalamnya. Oleh karenanya, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat, artinya orang yang menunda-nunda waktu sholat. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, wailun itu ismu
Ismun finnar, salah satu nama lembah. Salah satu nama lembah yang ada di dalam neraka. Artinya ada tempat ini tempatnya nah. Tempat hukuman ini namanya wail ini. Wail di sini. Nah di sini ini ada lagi tempatnya sakor namanya. Lain-lain tempatnya. Paham nggak ya? Paham nggak ya? Ini RT 18, ini RT 19, ini RT 22, ini RT 23. Kira-kira nang wail ini di RT 23. Jangan. Balik ke Jangan RT lain saja. RT 40 lah ya. Nah di situ tuh namanya wail namanya. Nah orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat tuh dijeburkan di situ. Ya Allah, tak kumpulan di situ ya. Orang-orang yang menunda-nunda waktu sholat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sedikit demi sedikit memperbaiki kehidupan kita, memikirkan masa depan kita, apakah kita ini akan selamat ataupun tidak. Barangkali kita dengan usaha kita untuk memperbuat sholat lima waktu dengan benar, mudah-mudahan itu menjadi sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ampuni segala dosa kita, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, yang sakit diangkat penyakit oleh Allah, yang punya hajat mudah-mudahan hajatnya semua dikabul oleh Allah, yang punya urusan sulit mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah, yang punya rezeki surut mudah-mudahan tambahkan rezekinya halal yang barokah yang wasi'ah, yang dapat menentangkan kehidupan rumah tangganya, amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah dikuatkan iman, dikuatkan Islam, diberikan taufik dan hidayah untuk selalu berbuat taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku banyak dosa pada Allah, banyak dosa pada Rasulullah, banyak dosa kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Banyak dosa kepada suami, pada istri, pada anak, pada kerabat jiran, tetangga, saudara. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan Amin ya Allah. Amin. Dapat mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala diniyah wa qul niyatin salihah bi sirril Fatihah.